Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Suryo dalam materi PKN yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini yaitu tentang tata kelola sistem pemerintahan yang baik. Ya, tentang sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di sini atau disebut juga dengan clean and good governance di Indonesia. Terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Nah, di sini adalah ada kepadaan dengan kata pemerintahan yang baik. Apa sih itu pemerintahan yang baik? Nah, pemerintahan yang baik ini adalah sikap di mana kekuasaan ini dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Nah, dalam praktek, pemerintahan yang bersih atau clean government adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ya, jadi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah meliputi 9, yaitu partisipasi, adanya penegakan hukum, adanya transparansi, adanya responsif, kemudian berorientasi kesepakatan, adanya kesetaraan, kemudian keefektifan dan efisiensi, kemudian adanya akuntabilitas, kemudian visi yang strategis. Nah, kita akan bahas satu persatu yaitu tentang prinsip partisipasi di sini, yaitu bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam penetapan agenda publik, dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun dalam lembaga perwakilan yang sah, yang mewakili kepentingan dari mereka atau masyarakat. Nah, untuk mendorong partisipasi ini, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi, di mana paradigma birokrasi ini adalah sebagai pusat pelayanan publik dengan diikuti deregulasi berbagai aturan sehingga proses-proses politik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Jadi efisiensi pelayanan publik merupakan pelayanan yang tepat waktu dengan biaya yang murah. Kemudian dalam yang kedua yaitu penegakan hukum. Nah, realisasi clean and good governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur satu yaitu adanya supremasi hukum. Di sini setiap tindakan unsur kekuasaan negara dan peluang daripada partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu harus didasarkan pada hukum atau aturan yang jelas dan tegas di mana dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Jadi supremasi hukum ini akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi atau tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki. Kemudian yang kedua selain supremasi hukum, jadi adanya kepastian hukum. Di sini setiap kehidupan berbangsa dan negara diatur oleh hukum, di mana hukum itu harus jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, hukum yang responsif, yaitu aturan-aturan hukum itu disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik yang secara adil. Yang keempat, adanya penegakan hukum yang responsif dan non-diskriminatif, yaitu penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.
Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. Yang kelima, independensi peradilan, yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan manapun atau kekuatan yang lainnya. Kemudian di sini sifat adanya responsif. Dalam hal ini pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, kualifikasi etika individual ini menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah memiliki kapabilitas dan loyalitas profesional. Sehingga etika sosial ini juga menuntut para birokrat ini memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Kemudian transparansi. Transparansi ini adalah pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah atau di bawahnya. Ya. Dalam pengelolaan negara ini ada 8 unsur yang harus secara transparan dilakukan, yaitu satu, dalam penetapan posisi jabatan atau kedudukan. Yang kedua, harus memaparkan kekayaan pejabat publik atau transparansi kekayaan pejabat publik. Kemudian pemberian penghargaan, kemudian penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kemudian kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik. Ketujuh, dengan keamanan dan ketertiban, dan kedelapan adalah kebijakan yang strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Kemudian yang konsensus ini, prinsip konsensus, bahwa keputusan apapun harus menyangkut kepentingan publik. Ini harus dilakukan melalui proses musyawarah atau melalui konsensus agar dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak. Nah, cara konsensus ini mengikat komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa untuk melaksanakan hasil daripada keputusan tersebut. Jadi semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasif, akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan publik, sehingga semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan akuntabilitas pelaksanaannya semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Nah, asas ini itu mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintahan dalam bersikap dan berperilaku harus adil dalam hal pelayanan publik, tanpa mengenal perbedaan keyakinan maupun suku, maupun jenis kelamin, ataupun kelas sosial. Kemudian prinsip keefektifan dan efisiensi. Nah, pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria keefektifan dan efisiensi, yaitu dengan berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektifan ini biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Nah, asas efisiensi ini dapat diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dari semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, makanya pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. Kemudian visi yang prinsip yang akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Nah, setiap pejabat publik ini dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, baik melalui perbuatannya atau moral maupun netralitas dalam sikapnya terhadap masyarakat.
Kemudian pola atau prinsip strategis ini adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance atau governance. Kebijakan apapun yang diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun ke depan. Seseorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpin. Jadi adanya program prioritas Clean Oven ini adalah misalnya pertama penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, di sini adalah MPR, DPR, dan DPRD. Hal ini perlu dilakukan dalam peningkatan fungsi pengawasan lembaga pemerintahan. Selain itu juga melakukan check and balance. Kemudian lembaga legislatif ini harus juga mampu menyerap dan mengaktualisasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif. Yang kedua adanya kemandirian lembaga peradilan. Di sini peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan juga mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif karena merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. Jadi peningkatan dalam profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah juga harus terjadi perubahan paradigma, yaitu aparatur negara dan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis atau pelayanan rakyat. Dengan peningkatan profesionalitas atau rasionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah ini, akuntabilitas birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi. Dengan demikian dapat tercipta pelayanan birokrasi yang cepat, efektif, dan berkualitas. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat madani, di mana partisipasi adalah unsur penting dalam realisasi pemerintahan yang bersih dan berilmu. Nah, partisipasi dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Partisipasi merupakan hak dasar daripada masyarakat. Jadi peningkatan kesadaran rakyat dalam kerangka otonomi daerah, hal ini dilakukan untuk desentralisasi kekuasaan sehingga lebih dekat dengan rakyat. Ya, jadi dengan diterapkannya prinsip clean and good governance diharapkan terjadi meminimalkan terjadinya korupsi, pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah pun didengarkan dalam pengambilan keputusan. Demikianlah materi kali ini. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.